Kejahatan ialah suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang fenomena kejahatan di bermacam wilayah di Indonesia yang bentuk-bentuknya dipengaruhi oleh aspek budaya ataupun tradisi etnis tertentu di daerah-daerah tersebut. Nah, ini adalah definisi tentang etnografi kejahatan. Sekarang kita lihat apa itu etnografi. Nah, etnografi di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran dalam bidang ilmu kriminologi, khususnya untuk mata kuliah kriminologi. Dan tentunya sebagai insan yang beriman, kita harus lebih banyak mengucap syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Terutama kali adalah nikmat iman, Islam, dan kesempatan serta kesehatan. Dan tak lupa juga selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di Imam Mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua adanya. Amin. Dan pembahasan dalam bidang mata kuliah kriminologi kali ini adalah tentang etnografi kejahatan di Indonesia dan kaitan kriminologi dengan al-Islam atau kemuhammadiyahan. Karena kebetulan saya mengajar untuk saat ini mata kuliah kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI. Nah, kali ini kajian dalam video pembelajaran kita adalah tentang etnografi kejahatan di Indonesia dan kaitan kriminologi dengan al-Islam kemuhammadiyahan. Nah, apa materi yang akan saya jabarkan pada video pembelajaran kali ini? Silahkan disimak satu persatu sehingga nanti tidak menjadi sesuatu informasi atau materi perkuliahan yang sifatnya terputus-putus. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang etnografi kejahatan di Indonesia. Nah, kata-kata etnografi kejahatan ini mungkin bagi sebagian orang ini adalah sesuatu hal yang awam, yang perlu penelaahan, yang perlu penjabaran secara lebih rinci. Namun saya tidak akan merincikan secara detail di dalam video pembelajaran ini tentang apa yang dimaksud dengan etnografi kejahatan, karena kalau saya jelaskan secara detail, yang pertama akan membahas durasi yang lebih banyak dan lebih panjang, sehingga nanti khawatirnya para sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada tidak betah mendengarkan video ini atau menyimak video ini dalam waktu durasi yang cukup lama, maka pada akhirnya video itu juga tidak memberikan manfaat. Maka saya juga di dalam hal ini memberikan sedikit gambaran sehingga membuka wacana berpikir sobat-sobat sekalian untuk mempelajari atau mengetahui apa itu sebenarnya etnografi kejahatan. Nah, kita lihat dari beberapa informasi tentang etnografi kejahatan. Yang pertama, kejahatan merupakan fenomena yang normal dalam suatu masyarakat. Jadi etnografi ini memandang kejahatan itu ada sesuatu hal yang normal, karena tidak mungkin ada di masyarakat itu seluruhnya berperilaku baik. Tentu saja dari sekian banyak masyarakat yang menghuni suatu komunitas atau suatu koloni, tentu ada sifat-sifat yang tidak serasi antara satu sama lain. Studi kejahatan dan perilaku menyimpang menjadi perhatian kriminologi. Nah, itu sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya juga. Dan salah satu bidang studi dalam kriminologi yang mempelajari kejahatan dan kebudayaan adalah etnografi kejahatan di Indonesia, atau yang disingkat dengan singkatan EKI. Nah, EKI atau etnografi kejahatan di Indonesia ini mempelajari aspek-aspek budaya yang melatar belakangi kejahatan atau perilaku menyimpang. Nah, jadi ada budaya, dan di dalam sisi hukum secara universal mungkin itu akan menjadi kejahatan. Tetapi di suatu daerah ini adalah budaya yang patut dilestarikan. Nah, ini yang menjadi salah satu kajian dari etnografi kejahatan di Indonesia.
Nah, pendekatan budaya dalam pelajari kejahatan menelusuri berbagai kejahatan dan perilaku menyimpang menurut unsur-unsur kebudayaan universal seperti sistem religi, bahasa, organisasi sosial, dan kesenian. Nah, selanjutnya, etnografi kejahatan ialah suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang fenomena kejahatan di bermacam wilayah di Indonesia yang bentuk-bentuknya dipengaruhi oleh aspek budaya ataupun tradisi etnis tertentu di daerah-daerah tersebut. Nah, ini adalah definisi tentang etnografi kejahatan. Sekarang kita lihat apa itu etnografi. Nah, etnografi di dalam pendapat Duren itu etnografi adalah deskripsi tertulis mengenai organisasi sosial, aktivitas sosial, simbol dan sumber material, serta karakteristik praktik interpretasi suatu kelompok manusia tertentu. Ini menurut Duren. Pada dasarnya, perhatian utama penelitian etnografi adalah tentang the way of life suatu masyarakat. Bagaimana jalan hidup masyarakat atau bagaimana sistem hidup masyarakat. Nah, inilah yang menjadi perhatian daripada peneliti etnografi. Selanjutnya ada pendapat Kunchoroningrat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai etnografi, di mana menurutnya bagian yang menjadi kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dalam suatu daerah, geografi, ekologi, atau wilayah administratif yang menjadi pokok deskripsi. Biasanya dibagi ke dalam bab-bab tentang unsur kebudayaan sesuai dengan tata urut yang baku yang disebut dengan kerangka etnografi. Ini menurut pendapat Kunchoroningrat. Selanjutnya, penafsiran etnografi sendiri bisa dipaparkan selaku suatu disiplin ilmu yang berupaya menguasai fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan serta sistem nilai yang membangun suatu kehidupan suatu kelompok unik tertentu. Objek kajiannya yakni sikap ataupun aksi yang membudaya dalam kelompok budaya tertentu yang setelah itu dikira menyimpang oleh kebudayaan dominan ataupun aksi yang kerap kali berlawanan dengan tatanan nilai suatu norma warga universal di luar kelompok budaya tersebut. Selanjutnya kita lihat tentang karakteristik etnografi. Yang pertama, ada beberapa karakteristik etnografi. Yang diantaranya satu, menggali atau meneliti fenomena sosial. Dalam konteks ini, peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tertentu dikaji secara mendalam. Nah, yang kedua, data tidak terstruktur. Sebagai penelitian sosial dengan objek masyarakat, tentu data yang bersumber dari masyarakat tidak dapat diukur kepastiannya, dikarenakan data tersebut sebagai data empiris yang cenderung berbeda dengan persepsi antar personal dan kelompok sosial. Yang ketiga, kasus atau sampel sedikit. Nah, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian etnografi menggunakan pendekatan induktif. Artinya kesimpulan yang didapat didasarkan dari keadaan yang khusus menjadi umum, dan dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dan tindakan manusia, human action. Nah, ini adalah karakteristik etnografi. Selanjutnya kita lihat apa kejahatan. Nah, sedikit saya sampaikan di sini kejahatan, saya akan singgung. Yang pertama, kejahatan secara umum itu menurut Mulyanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Kedua, selanjutnya ada pendapat dari R. Susilo. Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang, terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta. Artinya kejahatan itu kalau kita lihat sebagai suatu perbuatan itu dilihat sebagai suatu kejahatan menurut R. Susilo,
artinya sudah ada undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Nah, pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini hukum pidana, yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Nah, penjelasan selanjutnya tentang kejahatan ini dapat juga dilihat lagi di dalam video sebelumnya yang sudah saya upload juga ke YouTube, yaitu tentang video yang berjudul tentang psikologi kejahatan. Nah, di sana diuraikan apa itu kejahatan, diuraikan kejahatan menurut sosiologi, diuraikan kejahatan menurut psikologi dan psikiatri, kejahatan menurut agama, pengelompokan kejahatan, tipe-tipe penjahat, dan juga dijelaskan di situ psikologi kejahatan atau kriminal. Nah, nanti silahkan disimak lagi video pembelajaran atau video tentang kriminologi ini dengan judul psikologi kejahatan. Di sana sudah diuraikan cukup lengkap dan tentang kejahatan dari berbagai pandangan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada tentang kaitan kriminologi dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang pertama, nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang pertama itu akidah. Nah, setiap manusia di dalam Islam tentu akidahnya tidak dapat dipungkiri adalah akidah atau agamanya Islam. Nah, apabila sudah berakidah dengan Islam, tentu selayaknya di dalam menjalani proses kehidupan dan kemasyarakatan harus dilandasi dengan dasar-dasar keislaman, seperti bagaimana Islam mengatur tentang hubungan antar masyarakat. Nah, ini yang harus diterapkan bagi seorang yang berlandaskan akidahnya Islam. Yang kedua adalah tentang akhlak. Nah, tentang akhlak ini kalau di dalam Islam ini seperti bisa dikatakan seperti perilaku, ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia akhlak ini diartikan sebagai budi pekerti. Nah, sebagai orang yang pertama tadi berakidah Islam, tentu dia juga harus memiliki akhlakul khorimah. Nah, akhlakul khorimah ini sumber tauladannya tidak lain adalah Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada sumber bagaimana akhlak yang baik selain daripada akhlak Rasulullah SAW yang harus kita taati dan yang harus kita ikuti tentunya, dan sedapat mungkin tentu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah tentang ibadah. Nah, tentang ibadah ini tentu setelah orang tersebut berakidah Islam, berakhlak secara Islam atau berbudi pekerti secara Islam, tentu selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tentang ibadahnya. Nah, ibadah di dalam Islam itu ada berbagai macam bentuk. Yang pertama ada ibadah wajib dan juga ada ibadah sunat. Nah, sebagai seorang yang berakidah Islam, tentu sedapat mungkin harus menjalankan seluruh ibadah-ibadah yang diatur di dalam Islam, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Nah, yang keempat adalah muamalah duniawiyah, atau muamalah adalah tentang hubungan antar sesama di dalam kehidupan duniawi. Nah, Islam juga mengatur tentang bagaimana proses hubungan atau interaksi antar sesama manusia. Apakah dia sebagai seorang yang berakidah Islam atau Muslim dengan orang yang beragama non-Muslim misalnya. Nah, Islam juga mengatur tentang hubungan itu. Bagaimana tata cara yang baik di dalam melakukan hubungan keduniaan atau muamalah duniawiyah ini. Maka sobat-sobat sekalian, saya sarankan untuk mempelajari atau untuk
mencari sumber-sumber bacaan tentang tata cara melakukan pergaulan di dalam dunia Islam atau pergaulan dunia di dalam pedoman keislaman. Nah, selanjutnya kita lihat karena ada kaitan antara kriminologi dengan al-Islam, nah, maka tidak salah kalau tidak ada salahnya maksudnya kita melihat pengertian kriminologi secara umum itu merupakan suatu ilmu pengetahuan mempelajari tentang kejahatan dan tentang penjahat dan kejahatan maksudnya, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Kedua, istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Prancis yang bernama Paul Topiner. Secara umum, istilah kriminologi identik dan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Untuk pengertian kriminologi ini juga bisa disimak di dalam video pembelajaran yang sudah saya share sebelum dari video psikologi kejahatan tentunya, tentang pengertian kriminologi. Ini silahkan dicek lagi di akun YouTube Gusri PD27 atau Gusri Putra Dodi. Nanti sobat-sobat sekalian akan bisa mempelajari pengertian dari kriminologi. Demikian video tentang video pembelajaran maksudnya dalam mata kuliah kriminologi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kehidupan saudara-saudara mahasiswa sekalian tentunya, dan juga tidak terlepas kepada sobat-sobat YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.